قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس أو النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري. La yahillu ora halal apa damu mri'in ketiye wong suci muslimin kang muslim illa bi ahda thalathin angin sebab salah sijine perkara telu. As-sayyibu siji Az-zani. Jadi as-sayyibu, apakah as-sayyibu iki wong lanang kang wis anduweni bojo atau wong wadon kang wis duweni bojo, az-zani kang zina. Wan nafsu loro awa-awaan siji bin nafsi sebab mateni awa-awaan kan meneh wadariku lan wong kang ninggal lidini marang agamane wong al-mufariqu kang misaken sapa tarik lil jamaati marang jamaah kaum muslimin. Rawahu ngriwayatkeun hadis sapa al-Bukhari wa Muslim. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sangat terhormat. Kurang anu volume kurang deh. Coba volume kurang deh. Di anu mana? Halo, ya. Nah, ya bagus. Kurang bagus, lah ya bagus. Manusia itu adalah makhluk Allah yang mulia. Apa indikator kemuliaan manusia? Qarinahnya pertama adalah kalau makhluk-makhluk selain manusia itu Allah tidak menjelaskan tentang kejadiannya itu. Jadi sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi makhluk-makhluk yang lain itu Allah menciptakannya dengan kun fayakun. Atau kita tidak tahu. Tapi yang jelas pada waktu Allah menciptakan manusia itu Allah menjelaskan tentang bahan baku kejadiannya, proses kejadiannya. Jadi bahan baku kejadiannya dan proses kejadiannya. Allah menceritakan tentang bahan baku malaikat itu dari nur dari cahaya. Allah menjelaskan tentang bahan baku makhluk yang namanya setan itu daripada nar, yaitu api. Allah menjelaskan tentang bahan baku dari manusia itu dari tanah.
Jadi kalau malaikat itu dari cahaya, kalau syaitan itu dari api, kalau manusia itu dari tanah. Tapi di dalam Al-Quran Allah tidak menjelaskan tentang bagaimana terciptanya malaikat itu. Prosesnya itu tidak. Begitu juga penciptaan syaitan Allah tidak menjelaskan secara rinci. Tapi begitu Allah menjelaskan tentang manusia, Allah menjelaskan bahwa asal manusia itu adalah dari turab. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Setelahnya turab, Allah mengambil dari lapisan atas dari setiap tanah di bumi ini diambil semua, kemudian dicampur dengan air, namanya tin. Setelahnya lama dan berubah dan berbau, namanya min hama'im masnun. Setelahnya lama dibiarkan sampai kering, namanya salsalin kal fakhar, seperti tembikar itu. Kemudian setelahnya itu Allah menghembuskan roh. Itu adalah urusan Allah. Qulir ruhu min amri rabbi. Setelahnya itu muncullah, terciptalah Nabi Adam. Nah ini prosesnya itu disebutkan di dalam Al-Quran. Agar supaya orang tahu ya bahwa manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan manusia sendiri yang menciptakan dirinya sendiri, itu bukan. Manusia sama sekali tidak bisa mencipta. Ini juga supaya orang-orang musyrikin tahu bahwa kamu itu dulunya seperti itu. Tidak ada apa-apanya. Dari tanah, dari sesuatu yang berada di bawah sekali. Orang kalau sudah tahu bahwa dirinya berasal dari tanah, itu nggak ada apa-apanya. Tanah berada di bawah, di bumi. Sesuatu yang biasa diinjak-injak sama orang lain. Supaya orang tahu jangan sombong, ya, bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka dia harus beribadah kepada Allah. Makhluk yang tadinya tidak ada apa-apanya, kemudian Allah menciptakannya, menjadikannya ada, dari tiada menjadi ada, karena diadakan oleh zat yang terus-menerus ada. Ya, berbeda dengan malaikat, Allah tidak menjelaskan tentang proses kejadiannya. Jadi Allah tahu, Allah ingin menjelaskan kepada manusia. Jadi kalau manusia itu ada apa-apa, misalnya manusia merasa dirinya paling hebat, paling apa, tahulah bahwa kejadian kamu itu berasal dari tanah. Begitu juga kejadian setelahnya Nabi Adam, itu adalah dari satu air mani yang demikian menjijikkan, yang orang itu sendiri tidak. Dia melihat mimani yumna, yang kelihatan demikian asor ataupun dia menjijikkan. Jadi kenapa manusia harus sombong, dan lain sebagainya? Kenapa manusia kok merasa dirinya lebih hebat, sampai ada manusia yang mengaku dirinya ada Tuhan?
Jadi ini ada tujuannya, yaitu agar supaya tahu tentang jati dirinya sendiri. Jati dirinya itu seperti itu. Berbeda dengan alam semesta. Alam semesta memang Allah menciptakan dalam 6 hari, fi sittati ayyam. Menjelaskan juga tentang apa-apa yang diciptakan oleh manusia, oleh Allah terhadap alam semesta di dalam 6 hari itu. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Dia menciptakan kerangka bumi itu dalam 2 masa. Berapa juta tahun kita nggak tahu. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Wa ja'ala fiha. Kemudian Allah menciptakan 2 masa lagi, rawasiya, kerangka bumi, kemudian ditaruh di dalamnya itu adalah gunung-gunung, pasak bumi agar supaya bumi itu tidak bergoncang. Wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Allah menciptakan, menghiasi bumi yang tadinya berupa kerangka bumi itu. Akhirnya Allah memberikan fasilitas-fasilitas yang menyebabkan makhluk yang ada di bumi itu mereka bisa hidup terus-menerus. Diciptakan air, diciptakan flora, diciptakan fauna, diciptakan ya macam-macam yang ada di alam. Siapa yang menciptakan? Ya Allah. Dari mana bahannya bumi? Ya kita tidak tahu. Bahannya bumi dahulu Allah itu menciptakan bumi itu. Itu manusia, bukan urusan manusia seperti itu. Yang penting manusia itu hidup, gitu aja. Silakan kamu hidup di bumi. Jadi Allah sengaja menjelaskan seperti ini supaya orang itu tahu bahwa dia di luar sana yang menciptakan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah memberikan penyataan, mengkhabarkan bahwa manusia itu perlu bersyukur kepada Allah karena Allah yang telah menyiapkan fasilitas-fasilitas kehidupan agar supaya manusia itu hidup dengan secara layak, dengan secara baik sampai hari kiamat. Jadi di alam semesta ini, di bumi khususnya itu akan selalu terjadi rotasi-rotasi dan tidak pernah akan ada habis-habisnya itu. Angin yang tadinya kotor akhirnya dari laut muncul angin yang baru lagi, akhirnya angin yang kotor yang ada di daratan itu disapu lagi, akhirnya menjadi bagus. Bumi juga air juga demikian, nggak pernah habis-habisnya. Air dipakai oleh manusia kembali lagi ke laut, kemudian ada lagi hujan lagi, terus menerus. Walaupun Allah menceritakan di dalam Al-Quran seperti ini, yang mestinya manusia itu bersyukur kepada Allah, yang mestinya manusia itu merasa dirinya adalah makhluk yang lemah, yang mestinya orang itu tahu bahwa di balik semuanya itu ada zat yang menciptakan. Tapi banyak sekali dari manusia itu yang tidak kenal kepada Allah, tidak mau kenal kepada Allah, tidak mau menyapa Allah, tidak mau berzikir kepada Allah. Nah ini yang menjadikan Allah itu jengkel. Sudah aku persiapkan semua fasilitas-fasilitas kehidupan, kok manusia enaknya saja menikmati fasilitas kehidupan itu tanpa tanya dari mana itu fasilitas kehidupan. Ada air, ada emas, ada tambang, ada tumbuh-tumbuhan, ada flora dan fauna. Orang
memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu. Tapi akhirnya manusia sama sekali tidak mengenal Allah. Suruh kenal Allah saja nggak ada. Seperti komunis itu nggak. Semuanya terjadi sendirinya, nggak ada yang begitu. Orang komunis itu, ateis itu merasa demikian. Ada namanya ad-dahriyun. Dahriyun itu segala sesuatu itu terjadi karena perubahan masa gitu aja. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Udah ya. Jadi Allah menciptakan bumi seisinya itu untuk manusia. Ini salah satu dari keistimewaan manusia. Jadi keistimewaan manusia itu Allah menjelaskan tentang asal-usul manusia dan proses kejadian manusia itu. Jadi kalau proses kejadian manusia pertama dari turab, kemudian tin, dan hama'im masnun, kemudian sosol, intal fakhar. Begitu juga kejadian manusia setelahnya Nabi Adam, yaitu dari mani, spermatozoa, kemudian bertemu dengan sel telur, ovum, kemudian menjadi apa? Alaqah. 40 hari menjadi nutfah, 40 hari menjadi nutfah, kemudian setelahnya 40 hari menjadi alaqah, setelahnya itu 40 hari menjadi mudghah, artinya segumpal daging, kemudian setelahnya itu Allah menciptakan tulang belulang manusia, kerangkanya kemudian dilapisi dengan daging, setelahnya itu Allah menghembuskan roh, kemudian barulah manusia itu. Yaitu diciptakan semua, diceritakan semua itu dan secara gamblang di dalam Al-Quran. Ini keistimewaannya tuh. Keistimewaan berikut manusia itu adalah bahwa manusia itu langsung, penciptanya itu langsung ditangani oleh Allah SWT. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah, qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Jadi Allah berkata kepada iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangimu wahai iblis, antas juga supaya kamu itu bersujud lima khalaqtu biyadayya, pada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kalau yang lain-lain itu kan ya dengan kun fayakun melalui malaikat mungkin. Tapi kalau khusus untuk manusia itu, kejadian manusia itu ditangani sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ya, ini kemungkinan keistimewaan daripada manusia. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan takrim. Takrim itu artinya apa? Kemuliaan. Memuliakan Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami betul-betul telah memuliakan bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami telah menjadikan manusia itu bisa berjalan baik di daratan maupun di lautan. Di daratan melalui apa? Hamalnahum, mengangkut mereka itu melalui hewan yang diciptakan oleh Allah sebagai pengangkut manusia di daratan. Jadi Allah sengaja menciptakan alat angkutan darat, yaitu berupa onta. Onta itu hewan yang luar biasa. Panas suhu terik seberapapun sampai 50 derajat masih bisa berjalan. Allah menyediakan itu, fasilitas itu agar supaya manusia balighi illa bisyiqqil anfus inna rabbakum laraufur rahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u minha ta'kulun. Ini Allah telah menciptakan apa sarana-sarana transportasi yang Allah ciptakan sendiri. Untuk transportasi laut, Allah telah
mengajarkan kepada Nabi Nuh bagaimana caranya membuat sampan. Nah, itu sampannya gede banget. Nabi Nuh itu mungkin gedenya selapangan sepak bola. Ilmunya dari Allah. Ilmu membuat sampan itu. Bayangkanlah Nabi Nuh dan kaumnya dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Berapa yang beriman itu? 80 orang saja. Maka bisa membuat suatu bahtera yang demikian besar. Jadi kalau di daratan Allah sudah menyediakan apa? Wa hamalna fil barri wal bahri. Al bahri yaitu berupa apa? Berupa sampah. Mestinya manusia itu merasa ternyata kita ini diciptakan oleh Allah. Allah sudah menyediakan fasilitas di alam semesta, kemudian memberikan ilmu tentang bagaimana menciptakan, membikin ya, membikin perahu. Wa hamalna fil barri wal bahr, mengangkut manusia fil barri, di daratan maupun di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami memberikan rezeki kepada mereka dari makanan-makanan yang baik-baik. Jadi badan manusia itu sudah diciptakan sedemikian rupa agar supaya manusia itu tidak makan rumput-rumput bagaimana hewan, agar manusia itu tidak makan bangkai bagaimana anjing ataupun lain-lainnya. Karena manusia itu minumnya minum yang bagus-bagus, makanannya yang bagus-bagus, itu namanya at-thayyibat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah melebihkan manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Silakan cari sendiri itu. Allah menciptakan di antaranya lagi ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi berapa tuh kemuliaan manusia itu? Allah menjelaskan tentang asal usul manusia dan proses kejadiannya. Allah menciptakan manusia itu langsung ditangani oleh Allah sendiri. Kemudian Allah memberikan kemuliaan manusia ya, kepada manusia, menyediakan alat angkutan darat dan angkutan laut ya. Kemudian Allah menciptakan diri manusia itu agar supaya tidak mengkonsumsi makanan kecuali makanan-makanan yang baik-baik saja. Kalau makanan juga tidak langsung dimakan begitu, tapi harus dimasak dulu, dulu sehingga Allah menciptakan raga manusia dan perut yang ada di dalam diri manusia itu kecuali dimasukkan makanan-makanan yang baik-baik saja. Bayangkan itu kalau buaya ya, buaya itu makannya apa saja, wah, sampai tulang belulungnya masuk semua dan diremukkan. Anjing juga demikian, apa semua. Manusia itu enggak. Kemudian berikutnya adalah bagaimana Allah itu memuliakan manusia, yaitu bentuknya yang paling bagus. Yaitu kalau berjalan berdiri, mukanya di depan. Kalau makan juga dengan makanannya itu didekatkan dengan apa? Dengan tangannya itu. Kalau yang lain itu, misalnya anjing atau apa itu justru mulutnya itu dekat dengan mulut. Tapi manusia kan bagus, hebat. Nah, itu adalah keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Apalagi keutamaan manusia.
Allah itu memprotek, ya, memprotek manusia dari semua sekinya, dari kehormatannya, ya, kehormatannya tidak boleh. Allah manusia menciptakan akal, itu juga nggak diberikan oleh Allah itu kepada makhluk-makhluk yang lain. Ibaratnya ya zaman sekarang itu produsen mobil itu, wah, ini alat ini tidak dipasang kecuali mobil yang satu ini, mobil yang punya keistimewaan tersebut. Gajah itu badannya saja yang gede itu, tapi otaknya kecil banget, sehingga baja yang demikian besar itu mau dikendalikan oleh anak kecil aja, kecil ya. Itulah kehebatan ciptaan Allah yang berupa manusia, punya otak, kemudian bentuknya paling bagus, paling ideal, ya. Kemudian apa lagi yang kita harus perhatikan? Kenikmatan yang diberikan oleh manusia itu diajari oleh Allah ilmu pengetahuan. Yang ngajarin itu Allah sendiri. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. 'Allama Adama al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, yaitu perwakilan daripada manusia itu. Adam al-asma'a kullaha, nama benda-benda itu. Ini benda namanya ini, kegunaannya untuk ini. Benda ini namanya ini, kegunaannya untuk itu. Modal pertama ilmu pengetahuan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya itu adalah apa? Manusia itu jasadnya, fisiknya itu tidak boleh dipukul, ya enggak, apalagi dibunuh, itu enggak boleh. Bahkan kehormatannya itu juga tidak boleh. Kehormatannya itu apa? Tidak boleh dimaki-maki, tidak boleh dirasani, tidak boleh dilecehkan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan min. Tidak boleh orang itu melecehkan kelompok yang lain, karena bisa jadi kaum yang kamu lecehkan itu lebih baik daripada kamu sendiri. Qaum asa ayyakunu khairan minhu wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhu. Apalagi wala talmisu anfusakum wala tanabazu bil alqab, menghinakan temannya sendiri. Wala tanabazu bil alqab artinya menggunakan ungkapan-ungkapan yang melecehkan orang lain. Bi'sal ismul fusuq ba'dal ilm. Begitu juga ijtanibu katsiran minadh dhann, jangan sampai su'udzan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, tidak boleh orang itu menceritakan kejelekan orang lain. Itu namanya ghibah. Ghibah itu artinya menceritakan orang lain ya kejelekannya, sehingga martabat orang lain itu akhirnya menjadi rendah setelahnya dilecehkan ataupun dirasani, digunjing. Itu nggak boleh. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah. Dirasani saja nggak boleh, ya. Ada sebagian sahabat atau Siti Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana apabila ngerasani orang itu sesuai dengan sifatnya, yaitu namanya ghibah. Tapi kalau seandainya tidak sesuai, itu berarti faqad bahatta, artinya kamu itu berdusta. Artinya kamu mengata-ngatain orang lain yang
tidak sesuai dengan hakikatnya, itu namanya mendustakan. Lebih berat lagi. Kalau yang sama saja, artinya menceritakan kejelekan orang lain walaupun sesuai dengan seperti itu namanya ghibah. Yang kalau seandainya didengarkan oleh orang yang kita gunjingkan itu, dia tidak akan terima seperti itu, digunjingkan seperti itu. Ya, artinya inilah kehebatan, kehormatan manusia itu sampai seperti itu. Fisiknya tidak boleh dilukai, fisiknya tidak boleh ditampak, fisiknya tidak boleh ditabok. Ya, kecuali kalau seandainya ada beberapa hal ya, yang manusia boleh mengata-ngatain orang lain itu tidak baik. Pertama adalah kalau seandainya ada orang sedang berurusan di mahkamah antara suami dan istri, percekcokan. Istrinya mengatakan itu suami saya itu nggak pernah ngasih saya itu, nggak bertanggung jawab suami saya itu. Selama berapa bulan saya nggak dikasih nafkah tuh, nggak dikasih nafkah lahir dan batin misalnya. Suami saya ngomongnya begini. Artinya dijelaskan kepada hakim. Itu boleh dalam rangka untuk menetapkan satu hukuman kepada. Padahal itu kan nggak boleh ya, menceritakan kejelekan suami sendiri ataupun istrinya sendiri, itu nggak boleh. Kecuali di dalam mahkamah. Kalau di dalam mahkamah itu boleh. Ataupun misalnya ada orang ya berbohong karena akan dizalimi sama orang lain, ataupun dalam rangka untuk apa? Islah. Jadi kaitannya dengan berbohong ya. Jadi kalau menceritakan kejelekan seseorang itu sebenarnya nggak boleh, kecuali di depan mahkamah. Dia itu utang sama saya, aku nggak pernah bayar. Itu seperti itu. Jadi kalau seandainya ada orang menghina orang lain, mencerca orang lain, menampar orang lain, apa melukai orang lain, ataupun menggunjing orang lain, itu ya sudah, siap-siap saja. Orang kadang-kala merasa dirinya sudah banyak menyimpan pahala yang banyak, tapi ibaratnya itu orang memasukkan pahala itu seperti orang kera yang mengambil buah-buahan, tapi karungnya bolong, masuk lagi keluar lagi, masuk lagi keluar lagi, seperti itu. Artinya kelihatannya dia itu sedang menghimpun pahala, tapi dia tidak tahu bahwa wadah untuk menghimpun pahala itu, wadahnya itu bolong, akhirnya keluar lagi. Jadi kata Nabi, itulah yang namanya al-muflis. Kata Nabi, atadruna manil muflisu fikum? Kamu tahu enggak yang namanya muflis, orang yang pailit itu siapa? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dinara wa la dirham. Yang namanya muflis itu adalah orang yang bokek, orang enggak punya harta lagi, dinar enggak punya, dirham juga enggak punya. Kata Nabi, ya itu sih benar ya. Tapi ada lagi, muflis yang hakiki itu adalah orang yang ya'ti bil hasanat. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa banyak sekali pahala-pahala. Pahala sholat, pahala haji, pahala umroh, pahala zikir, pahala sedekah. Tapi di sisi yang lain dia itu wa ya'ti wa qad syatama hadza. Dia mencerca orang lain dengan seenaknya saja. Wasafaka wa akala mala hadza, dia mengambil barangnya orang lain tanpa hak, kemudian dia memukul orang lain, wa daraba hadza wasafaka dama hadza, kemudian dia itu melukai orang lain ataupun membunuh orang lain. Maka kalau begitu
pahala kebaikannya itu akan akan dikurangi, diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau seandainya pahalanya itu sudah tidak ada lagi, maka kejelekan orang yang dizalimi itu akan ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Kemudian failuqa finnar, maka dia itu. Jadi orang harus bisa merawat pahala. Nah, inilah salah satu di antara kemuliaan manusia itu seperti itu. Kalau misalnya hewan-hewan buaya memakan orang, dosa enggak itu? Enggak dosa. Singa makan orang, enggak dosa. Tapi manusia membunuh orang lain, jangankan membunuh ya, mengata-ngatai saja sudah enggak boleh. Ya. Mencerca orang lain juga, wailul likulli humazatil lumazah, menghina orang lain, mengrasani orang lain, menampar orang lain, mengambil hartanya orang lain. Kalau hewan mencuri, dosa enggak? Ya enggak dosa, dia itu bukan mukallaf. Hewan mencuri makanan. Ada kucing tuh ya, kucing masuk ada lauk pauk yang sudah barusan diaduk dicuri sama kucing, dosa enggak? Ya enggak dosa. Tapi kalau manusia mencuri sedikit saja itu, menggasap saja sudah jalan menuju kepada pencurian. Nah, jadi ini perlu dijelaskan bahwa manusia itu harus berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu karena engkau telah menciptakan diriku dalam keadaan seperti ini. Terima kasih yang kedua, ya Allah, aku berterima kasih kepadamu karena engkau telah menciptakan semua fasilitas yang ada di dunia untuk diri kami sehingga kami bisa makan, bisa minum, bisa dan lain sebagainya. Ya Allah, aku terima kasih kepadamu karena engkau telah menciptakan dirimu dalam keadaan aku dalam keadaan Islam. Itu harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu karena engkau telah melahirkan aku dari kedua orang tua yang baik-baik. Banyak sekali. Terima kasih kepada Allah. Jadi ini adalah namanya karamatul insan. Jadi judulnya selama waktu itu karamatul insan, yaitu kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu tentang akal itu saja itu luar biasa. Akal manusia itu kalau diuraikan lagi ya, luar biasa. Jadi kalau misalnya ada orang takjub dengan hasil kreativitas manusia, manusia bisa menciptakan komputer, hebat banget ya. Yang dengan komputer itu orang bisa melakukan apapun. Itu merupakan satu lonjakan kemajuan teknologi itu dengan terciptanya komputer. Komputer luar biasa. Tapi kalau seandainya kita membanggakan komputer, kita takjub dengan komputer, maka yang harus kita takjubi lagi adalah siapa yang membuat manusia itu aja. Kenapa orang kadang-kala terhadap ciptaan manusia itu lebih diunggulkan daripada mengunggulkan zat yang menciptakan manusia itu sendiri. Kalau seandainya misalnya Amerika membuat kapal induk yang luar biasa, menciptakan pesawat terbang yang luar biasa, menciptakan bom yang luar biasa, menciptakan ini yang luar biasa, maka yang harus kita harus kita kagumi itu adalah zat yang menciptakan manusia itu sendiri. Karena orang itu harus selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus menerus. Dan pada waktu orang itu menyebutkan alhamdulillah, bayangkan apa yang kita alhamdulillah, apa yang kita puji itu. Satu persatu, alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil wujud, alhamdulillah ala ni'matil sihha, alhamdulillah ala ni'matil, semua itu kita sebutkan, ya, kita syukur kepada Allah atas semua kenikmatan itu satu persatu dikerentekan di dalam hati kita sendiri, sehingga orang kalau syukur, la in syakartum la azidannakum,
wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa sallallahu alaihi wasallam.